Puji Tuhan, di kesempatan kali ini aku bisa menyampaikan renungan pagi kembali. Namun sebelum kita memulai renungan pagi kali ini, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu selama malam tadi. Tuhan, kini kami bisa bangun kembali untuk memulai hari dan memulai aktivitas kami kembali. Sebelum itu kami akan mendengarkan dan merenungkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati hati kami, kiranya Kau berkati juga telinga kami, agar kami bisa merenungkan dan mendengarkan firman-Mu ini dengan baik. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan Tuhan. Kiranya semua yang disampaikan bukan datang dari hamba-Mu ini Tuhan, tetapi semua atas kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kali ini aku kasih judul Berkacalah. Mengapa demikian? Mari kita baca di Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 45. Mari kita baca bersama-sama. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Nah, pada zaman sekarang ini kita pasti banyak melihat banyak sekali kasus-kasus pembulian, seenaknya menghujat atau seenaknya sendiri menghina orang lain. Itu sama halnya dengan menghakimi orang lain. Tetapi dalam menghakimi, apakah kita sudah melihat diri kita sendiri? Dalam artian seperti ini, sudahkah kita pantas untuk menghakimi orang itu? Atau sudahkah kita lebih baik daripada orang yang kita hakimi? Di ayat yang ke-41 Yesus mengatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Dalam ayat ini Yesus ingin menyadarkan kita bahwa kita seringkali mudah banget mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kelemahan orang lain. Tetapi kesalahan yang kita lakukan kita sembunyikan. Maka dari itu dengan tegas Yesus mengatakan, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Nah, dari sini Yesus menginginkan kita untuk melihat diri kita sendiri, untuk mengoreksi diri kita sendiri sebelum kita melihat ataupun mengoreksi diri orang lain. Nah, sebelum itu aku mau tanya nih, menurut kalian apakah mengkritik atau mengoreksi itu salah? Menurutku tidak, tapi kritik itu tidak salah ketika kritik itu bersifat membangun, ataupun kritik itu bisa membuat seseorang menjadi lebih baik. Tapi dalam mengkritik kita juga harus tahu diri. Jangan sampai kita mengkritik tapi ternyata kita juga melakukan kesalahan yang sama. Jatuhnya percuma. Nah, dalam bacaan kita hari ini Yesus memberikan pesan kepada kita untuk mengeluarkan lebih dahulu balok dari mata kita, baru dengan jelas kita melihat dan mengeluarkan selumbar dari mata sesama kita. Yesus ingin kita menjadi lebih baik bagi Tuhan dan sesama, baru kita bisa melihat sama yang lain. Maka dari itu, agar Yesus tidak mengatakan kita sebagai orang munafik, mari kita memperbaiki diri kita sendiri. Mari kita
mengevaluasi diri kita sendiri, baru kita pantas untuk melihat sesuatu pada diri sesama kita yang lain. Maka dari itu, mengapa saya beri judul renungan ini berkacalah? Karena dalam artian, lihatlah dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum melihat diri orang lain. Mari kita tutup renungan kali ini dengan doa. Dan Bapa, Putra, dan Kudus. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa merenungkan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini. Kiranya firman yang tadi kami dengarkan dan renungkan ini Tuhan bisa bermanfaat bagi kami dan kami pun bisa menerapkannya pada keseharian kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah dan sertailah kami apapun yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.